Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Namun, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, bagaimana nih anak-anak? Apakah kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tentunya kita harus tetap semangat ya, meskipun kita harus masih melaksanakan pembelajaran di rumah masing-masing. Dan jangan lupa persiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan Ibu sampaikan nanti. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai kenampakan permukaan bumi. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah mengetahui bahwa bumi kita ini terdiri atas dua bagian? Ada yang tahu tidak bagian apa saja? Nah, sepertinya tidak ada yang tahu ya. Jadi, permukaan bumi kita ini terdiri atas daratan dan perairan. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kenampakan permukaan bumi bagian daratan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Baik, kita akan membahas mengenai daratan. Nah, daratan itu merupakan permukaan bumi yang padat dan tidak digenangi oleh air. Nah, daratan juga terdiri dari berbagai macam jenis. Di antaranya, yang pertama itu ada dataran tinggi, yang kedua ada dataran rendah, lalu yang ketiga ada gunung, yang keempat itu pegunungan, yang kelima ada bukit, dan yang keenam itu ada lembah. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama yaitu ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini merupakan daratan yang luas yang memiliki tinggi mencapai 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan air laut. Nah, dataran tinggi ini memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur, sehingga dataran tinggi ini merupakan salah satu daerah yang paling cocok ditanami buah-buahan dan sayur-sayuran ataupun paling cocok untuk daerah pengembangan pertanian. Lalu yang kedua ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini merupakan daratan luas yang memiliki tinggi dengan kisaran antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah juga merupakan tempat hidup manusia dan tempat untuk melakukan segala aktivitas manusia. Selanjutnya yang ketiga ada gunung. Nah, gunung ini merupakan daerah permukaan yang menjulang tinggi ke atas dan memiliki tinggi lebih dari 1.500 meter di atas permukaan air laut. Nah, gunung ini juga terdiri dari gunung aktif dan gunung mati. Nah, gunung aktif atau gunung berapi merupakan gunung yang bisa meletus sewaktu-waktu. Sedangkan gunung mati merupakan gunung berapi yang sudah tidak bisa mengeluarkan asap kembali. Selanjutnya yang keempat ada pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan gunung dalam suatu wilayah yang panjangnya bisa mencapai ribuan kilometer. Nah, pegunungan ini terbentuk karena adanya pergeseran lempeng kerak bumi. Selanjutnya yang kelima ada bukit. Nah, bukit ini merupakan daerah permukaan yang bentuknya menyerupai gunung, namun jauh lebih kecil dan lebih landai. Nah, bukit juga merupakan salah satu daerah yang bisa digunakan sebagai tempat rekreasi atau tempat wisata. Ada juga rangkaian bukit yang berjajar di suatu permukaan yang luas yang disebut dengan perbukitan. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam ada lembah.
Nah, lembah ini merupakan tanah rendah yang berada atau yang terletak di kaki gunung. Nah, lembah juga memiliki beberapa sebutan, di antaranya yang pertama itu ada ngarai. Ngarai ini merupakan lembah yang dalam, luas, dan memiliki dinding yang curam. Dan yang kedua itu ada jurang. Nah, jurang ini merupakan lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding yang curam. Jadi terdapat perbedaan antara ngarai dan jurang, yaitu dapat dilihat dari luas daerahnya. Ada yang sempit dan ada yang luas. Baik anak-anak, dari pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan dan jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kenampakan permukaan bumi bagian daratan itu terdiri dari berbagai macam jenis. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan semangat dari anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.